Update kasus Subang, pelaku Rajapati Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat, dijamin saat ini hidupnya tak tenang. Karena polisi telah mempunyai 3 alat bukti kuat yang akan mengungkap identitas tersangka. 3 alat bukti penting yang dapat menjerat pelaku Rajapati ibu dan anak di Subang, hingga tidak bisa mengelak lagi terkait hasil autopsi, sidik jari, dan temuan DNA di puntung rokok. Lalu mengapa polisi tak secepatnya mengumumkan siapa pelakunya? YouTuber Anjas di Thailand pada video yang berjudul Mereka yang Jadi Tersangka, sangat tidak disangka. Tanggal 23 November tahun 2021, mengatakan belum adanya sosok yang dijadikan tersangka pada kasus Rajapati ibu dan anak di Subang bukan tak mungkin polisi tak sanggup atau belum mengantongi nama. Tetapi, kata Anjas di Thailand, itu semua sebagai bagian dari strategi polisi buat menguak semua yang terlibat. Tak cuma pelaku eksekusi, namun juga otak atau dalang, dan orang yang mengetahui peristiwa kejadian perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Berdasarkan dari hasil autopsi yang dilakukan polisi, Anjas di Thailand yakin telah muncul DNA dari orang-orang yang memang sangat kuat jadi terduga pelaku eksekusi pembunuhan. Pada saat aku bilang pelaku, mindsetnya otak, pelaku eksekusi, dan orang yang mengetahui. Pada saat nanti dimunculkan ada bukti misalnya dari hasil autopsi ditemukan DNA seseorang, ini adalah hasil yang mutlak, ucap Anjas di Thailand. Anjas di Thailand berkata, TKP memang dibersihkan dengan menggunakan sabun, termasuk bagasi mobil Alphard, hal tersebut dilakukan buat menghilangkan jejak sidik jari. Namun Anjas yakin, ada kecerobohan baik dari pelaku, dalang atau otak, dan orang yang mengetahui, yang bisa jadi meninggalkan sidik jari di lokasi seperti di tembok, meja, dan di mobil. Anjas di Thailand menganalisa, pada waktu pelaku melakukan eksekusi, dalangnya ada. Begitupun orang yang mengetahui ada di lokasi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Di laboratorium, Anjas berkata, penyidik dapat memprediksi umur sidik jari yang ditemui. Sesudah umur sidik jari diketahui, Anjas melanjutkan, ada hitungan matematika yang akan dicocokkan dengan data lain, umpamanya dengan jarak kematian. Oh ternyata, usia sidik jari orang ini sama dengan waktu kematian. Ada apa ini? Berarti orang itu ada di lokasi pada saat sedang terjadinya pembunuhan. Ini bisa merujuk ke orang yang mengetahui, dalang, atau pelaku, ujar Anjas di Thailand. Alat bukti lainnya ialah DNA pada puntung rokok. Anjas sempat mengatakan kalau puntung rokok bakal jadi perdebatan waktu di pengadilan nanti. Dan hal tersebut, jelas Anjas di Thailand, bakal jadi tugas ahli forensik Polri Dr. Sumi Hastri Purwanti buat membuktikannya. Menjawab pertanyaan Anjas di Thailand pada video yang diunggah di kanal YouTube Denny Darko, Hastri demikian sapaan akrabnya menjelaskan, jika sesudah mengetahui DNA siapa yang ada pada puntung rokok, pemeriksa tetap membutuhkan waktu. Apalagi TKP rumah itu juga banyak didatangi orang. Yang paling baru DNA siapa, sesuai nggak dengan kejadian. Lamanya di situ, sebenarnya kita sudah dapat dan sudah selesai, sudah ketemu semua dari hasil lab di Jakarta, ucap Hastri. Menurut Hastri, tiap perokok itu pasti tidak sama profilnya. Bisa satu puntung rokok habis, bisa juga hanya sampai 3/4 dan cara memegangnya seperti apa. Kita ini memeriksa para saksi, bagaimana sih dia merokok? Bagaimana sih dia menghabiskan rokok? DNA sudah berbicara. Profil dia perokok, mereknya apa? Itu sudah ada rekamannya, ucap Hastri. Di segmen lain, Denny Darko sang pemandu pada YouTube itu bertanya mungkinkah pihak kepolisian bakal berusaha memuaskan masyarakat. Misalnya masyarakat sudah kadung menyebut ini, mereka punya teori sendiri. Mungkinkah seperti itu, ucap Denny. Menjawab pertanyaan Denny Darko, Dr. Hastri menyampaikan, itu hak masyarakat punya opini dan bisa saja itu terjadi.